tujuan menurut perspektif teman-teman pengurus masing-masing. Boleh tentang tujuan hidup, boleh tentang tujuan apapun, boleh tentang tujuan penciptaan kita, boleh tentang tujuan apa. Pokoknya katanya tujuan. Jadi silakan sharingkan perspektif kalian masing-masing apa yang menjadi rema bagi kalian tentang kata tujuan ini. Gini, aku suka sama firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 16 tentang tujuan kita gitu sebagai orang yang percaya pastinya kan. Jadi bukan kita lagi yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang sudah menentukan kita ini jadi siapa gitu. Dan aku memang pegang banget ayat firman Tuhan itu, dan itu benar-benar dalam gitu buat aku. Dan setiap kalau ada prester, itu jarang sih kebetulan. Tapi setiap ada prester yang kalau ngebahas tentang ayat firman Tuhan ini atau tentang tujuan hidup, itu tuh pasti bikin aku kayak entah kenapa, tapi tentang tujuan hidup itu benar-benar membuat aku hidup. Gimana ya? Jadi kalau udah berbicara tentang tujuan hidup, aku jadi hidup gitu. Jadi bukannya sekedar hidup ngelewatin waktu, ngabisin waktu dan segala macam, tapi bagiku tujuan hidup itu adalah hidup yang benar-benar hidup gitu. Jadi apa yang kita kerjain itu benar-benar kita lakuin dengan hidup gitu sih. Mungkin teman-teman bisa paham gitu maksudnya. Kalau saat kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita menghidupinya tuh dengan yang hidup benar-benar hidup gitu. Nggak cuman sekedarnya, nggak asal-asalan. Keren. Oke. Kalau aku pribadi, kalau ngomongin tujuan hidup, menurut aku itu relate sama value hidup. Aku pernah sharing juga sih beberapa waktu yang lalu di Instagram aku ya. Itu tentang quarter life crisis, yang mana itu relate juga sama kehidupan orang-orang. Aku ngerasa bahwa kalau Kamela tadi bilang ketika dia punya tujuan hidup dia benar-benar ngerasa hidup, aku setuju. Karena aku pun ngerasa bahwa yang membuat aku benar-benar hidup sampai detik ini tuh adalah mimpi yang aku lagi kejar gitu loh. Nah, tapi kadang kita hidup tuh ada masa dimana kita tuh ngerasa kok kayaknya jenuh ya, kok kayaknya kita tuh nggak tahu gitu loh apa yang sebenarnya kita mau, apa yang sebenarnya kita mau gapai gitu loh di hidup. Dan sebenarnya hal-hal yang membuat kita bingung sama tujuan hidup itu juga adalah karena kita lari dari value hidup kita gitu. Ya ciri-ciri kita lari dari value hidup kita tuh kita nggak bahagia sama apa yang lagi kita kerjain sekarang. Kita suka ngeluh, kita ngerasa diri kita ini bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Kita ngerasa kayak kita nggak jadi diri sendiri. Kita banyak takutnya. Kita cepat capek batin, capek jiwa, maunya apa yang lagi kita kerjain ini sekarang nih udahin aja gitu loh, cepet udah aja. Terus kita sering nyalahin diri sendiri, bahkan ada sih orang-orang di luar sana yang sampai mau bunuh diri, dan lain-lain tentunya. Tapi ada juga orang yang tujuan hidupnya tuh dia tuh kayak ngerasa udah banyak banget ya dapat sesuatu. Kayak dompetnya penuh, kantongnya penuh, semua hal dalam hidup dia tuh penuh. Tapi ternyata jiwa dia tuh kosong gitu. Dan itu sama aja gitu, karena dia kayak ngerasa dia lari dari value hidupnya. Dan ada juga orang yang bingung, aku nih mau apa ya lagi sama hidup gitu. Aku nih udah ngerjain apa aja sih sama hidup. Nah, kalau sampai detik ini siapapun dari kita di sini yang ngerasa masih bingung dengan apapun yang kita mau gitu, kayaknya kita tuh masih belum nemu tujuan hidup kita apa. Mungkin ada ya, aku nggak tahu. Tapi satu hal yang perlu kita ingat itu adalah salah satu proses pendewasaan diri. Dan it's okay ketika kita masih belum ketemu tujuan hidup kita, tetap minta sama Tuhan, hikmat, percaya. Tuhan rancangkan kita untuk ada di dunia ini tuh bukan suatu kebetulan gitu. Seperti itu sih kalau dari aku tentang tujuan hidup. Kalau krisis hidup kita nih kayaknya belum kelar-kelar juga, kayaknya belum lewat-lewat juga gitu. It's okay. Kita akan you'll nail it gitu. Kita akan melewati ini
dan tentu kita bisa berjalan nggak dengan kekuatan kita, tentunya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu sih kalau dari aku. Nah yang aku tangkap tuh lah, Tuhan tuh ngasih kita tujuan gitu. Nah kalau belum ngasih kita tujuan berarti kita lagi dipersiapin loh. Tapi kalau kita udah dikasih tujuan, meskipun kadang tujuan Tuhan tuh nggak sama dengan apa yang kita harapin gitu. Kayak Musa ini kan, dia kan nggak pandai ngomong, tapi nya tetap taat gitu. Nah sampai endingnya nya ngelakuin apa yang Tuhan minta. Terus ada hasilnya loh. Nah aku lebih ke lah kalau tujuan dari Tuhan lah maksudnya. Kalau Tuhan udah nyuruh kita, udah netapin kita di satu tujuan, itu nggak sesuai dengan kemampuan kita tuh. Nah pasti Tuhan ada aja cara supaya kita tuh bisa mampu gitu. Gimana pun caranya lah pasti ada aja. Tiba-tiba kayak Musa bisa ngomong, bisa ngomong. Dan kunci di kita tuh taat lah. Meskipun kadang kita dikasih tujuan lo kita kayak aduh benar nggak deh lah, nggak deh aku jalan gue sendiri gitu. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan tuh pasti lebih baik dari kita mungkin. Masing-masing dari kita ini pasti sudah Bapak tetapkan gitu. Nah apa tujuan kita, tujuan Thomas, Valen, Almes, Mela, Kristi, semua punya tujuan meskipun itu berbeda-beda. Tapi belum tentu ketika kita belum tahu apa tujuan kita hidup tuh kayak tanpa tujuan. Percaya di tangan Bapa tuh ujung-ujungnya hidup kita nih pasti mendatangkan kebaikan bagi kita sendiri tuh. Nah, meskipun dalam perjalanan kita menuju sebuah tujuan yang ditetapkan Bapa itu tuh sangat sakit gitu. Nah, banyak luka sana sini, disenggol orang, di apalah. Kita bahkan bisa dibilang tertatih-tatih gitu tuh, nah, untuk menuju tujuan itu. Tapi kita akan sampai bersama Bapa. Terus aku kayak mikir itu tuh, nah, apa yang menyebabkan kita bisa berhasil menuju ke tujuan bersama Bapa? Aku dapat sesuatu, yaitu tujuan kita ditambah tujuan Bapa sama dengan tujuan Bapa. Sekali lagi aku ulangi, tujuan kita ditambah tujuan Bapa sama dengan tujuan Bapa. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memiliki tujuan, berarti kita do something dong. Kita nggak diam di tempat, kita nggak berdiam di zona nyaman lah, bisa dibilang gitu, karena itu bahasa orang sekarang. Pasti kita melakukan sesuatu untuk hidup kita tuh. Nah, ini tujuan kita, tujuan Bapa. Saat kita melakukan tujuan kita, meskipun ini berbeda dengan tujuan Bapa tuh, nah, pasti ujung-ujungnya kita akan dituntun oleh Tuhan untuk bisa sama dengan tujuan Bapa. Meskipun kadang-kadang ketika kita melakukan tujuan kita, kadang-kadang ada dua hal yang bisa aku dapat lah dari pengalaman pribadi. Tuhan menggeser haluan tujuan kita menuju tujuan Bapa. Yang pertama, Tuhan sadarkan gitu, dengan cara kayak misalnya dia melalui firman, teguran-teguran orang kita kasihi atau terdekat, pembina segala macam, bisa melalui situ. Jadi pikiran kita terbuka kalau tujuan kamu tuh sebenarnya ini, Yan misalnya. Seharusnya kamu tuh lebih baik ke arah sini. Harusnya hidup kamu tuh kayak gini. Itu yang pertama, yaitu melalui kesadaran. Terus yang kedua, melalui luka. Nah, yang melalui luka ini kadang-kadang Tuhan bisa izinkan sesuatu yang sakit buat kita sendiri. Nah, misalnya nih, aku memaksakan diri tuh, nah, untuk misalnya anggaplah tujuanku untuk jadi orang kaya misalnya. Aku berusaha sekuat tenaga dengan kekuatanku sendiri, aku berusaha untuk jadi kaya raya. Padahal tujuan Bapa tuh sebenarnya simpel, supaya aku merasa cukup, bukan untuk aku bisa kaya raya. Dengan aku merasa cukup, aku pasti akan merasa kaya raya gitu. Nah, aku memiliki semuanya. Nah, seperti itu yang kutangkap. Jadi ada dua hal yang bisa kita sampai kepada tujuan Bapa, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua adalah luka. Karena itu dari pengalaman pribadi, dan kadang-kadang ketika kita sulit untuk sadar pada pilihan yang pertama ini, Tuhan izinkan yang kedua. Jadi pilihan semua di tangan kita. Apakah kita akan sejalan atau setuju dengan tujuan Bapa melalui kita disadarkan oleh orang-orang sekeliling kita, atau kita harus mendapatkan luka, mendapatkan sakit dulu, baru kita sadar bahwa ini jalan yang ku siapkan untuk kamu. Kalau bahasa bebasnya seperti itu kata Tuhan. Berarti Bro Brian sudah melewati dua-duanya lah, sudah disadarkan, nggak sadar, jadi dikasih luka gitu lah. Atau ini, ya aku bertanya nih Bro, jadi bro, sudah disadarkan, nggak sadar dapat malah diizinkan tanda kutip dapatnya luka, atau sudah disadarkan, sudah sadar, tapi tetap dapat luka lagi gitu. Dapat dua-duanya atau berurutan gitu? Kalau aku lebih ke dua-duanya sih bro. Oh, karena sudah disadarkan, sudah sadar sebenarnya. Tapi tetap sudah sadar. Terus kita sudah sadar, kadang-kadang kita tuh dalam posisi kita sadar tapi kita tidak melangkah gitu tuh. Nah. Jadi kita kayak
bisa aja aku nih, tapi kita tahu itu tuh salah misalnya, tapi tetap kita paksa lanjutin, jadi Ya. ujungnya pasti luka itu sih. Kalau ngomong masalah tujuan tuh berarti kita juga otomatis bicara tentang visi sama goal yang mau kita capai di depan nanti. Dan nggak tahu ya, dengan kata tujuan tuh aku sendiri pasti ngerasanya semua orang tuh kayaknya harus punya tujuan dalam hidupnya. Entah memang ya Tuhan tuh pasti sudah kasih rancangan hidup kita, tapi kita sendiri sebagai manusia juga mesti setting tujuan kita, hidup kita gitu. Kita nggak bisa juga terus, ada kan tipe-tipe orang yang mau itu ngalir aja gitu, kemana Tuhan bawa gitu kan. Menurutku itu juga kurang tepat sih, karena kalau kita ngalir aja, kalau kayak ibaratkan ikut sungai ya, ibaratkan kayak sungai, kalau kita cuma ngalir aja kayak sungai itu, kita nggak akan tahu di ujungnya nanti tuh gimana gitu ya. Bisa jadi kita kalau ngalir aja tuh malah jatuhnya ke arah yang salah gitu ya. Itu tadi, kita tuh mesti punya tujuan, atau kita harus setting tujuan kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu, step by stepnya. Jadi nggak boleh yang ngalir-ngalir aja ngikut arah angin, ngikut arah kayak air gitu kan. Memang Tuhan pasti akan tunjukkan jalannya, Tuhan memang pasti akan kasih jalannya, tapi itu tadi, kita tetap harus setting tujuan kita biar hidup kita ini jadi lebih punya maksud gitu, punya apa yang kita capai di depannya. Karena menurut kayak orang nggak punya tujuan hidup tuh ujung-ujungnya kayak jatuhnya jadi suka jadi orang yang pesimis, jadi orang yang kayak nggak ada artinya aja gitu loh kalau dia hidup tuh. Kasarnya tuh gitu. Jadi itu, kita mesti setting tujuan hidup kita sambil berserah sama Tuhan tentunya. Saya pribadi tujuan di sini adalah tujuan hidup. Sejak semula Tuhan punya tujuan atas lahirnya kita. Itu sempat jadi pertanyaan dan rema dalam hidupku. Waktu aku pernah mengalami hal sulit, hal susah. Kalau istilah anak-anak muda tuh masa titik terendah di dalam hidupnya gitu. Titik terendah dalam hidup. Terus keluar rema. Tuhan tuh punya tujuan atas lahirnya aku gitu. Karena gini, misalkan kita lihat ada orang muda-mudi bercinta, tiba-tiba hamil gitu. Tapi kita lihat ada pasangan yang sudah diberkati, tapi belum dapat keturunan gitu. Kayaknya masih belum dapat anak dari Tuhan gitu. Itu kan berarti melalui muda-mudi yang itu tuh, yang dapat keturunan tuh, yang Tuhan izinkan lahir atau memiliki anak tuh ada tujuan di anak itu gitu. Kenapa? Karena anggapan pasangan yang tidak sah saja kalau ada bisa melahirkan anak, berarti anak itu punya tujuan gitu. Ada sesuatu yang Tuhan taruh anak itu supaya dia lahir. Waktu dia lahir Tuhan sudah taruh sesuatu gitu. Jadi untuk aku pribadi, aku yang kupegang, setiap orang itu punya tujuan bahkan dari lahir. Itu ada di Mazmur, Daud juga nulis gitu. Terus aku ada 3 pertanyaan tentang tujuan hidup. Boleh teman-teman jawab juga, silahkan, tapi ini yang sudah aku siapkan gitu. Pertanyaan pertama, bisakah tujuan hidup dari Tuhan gagal? Kan tadi di awal yang aku percaya, yang aku pegang, Tuhan sudah tanamkan benih tujuan di hidup kita sejak sebelum kita lahir. Masih kita dalam kandungan, Tuhan sudah tulis hari-hari hidup kita. Terus bisa nggak yang sudah Tuhan tulis itu gagal? Saya sangat setuju dengan Bro Brian, itu tidak bisa. Bagaimanapun kita membangun tujuan hidup kita, ujung-ujungnya kita akan lari ke tujuannya Tuhan. Mazmur 139 ayat 16 atau ayat berapa gitu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang kudus gitu. Jadi jawabannya kalau tujuan Tuhan gagal itu nggak bisa. Tapi kalau kita yang lari dari tujuannya Tuhan atau kita yang buat tujuan sendiri itu bisa. Dan Tuhan tidak pernah larang itu, teman-teman. Tuhan tidak pernah kenapa kami sudah disiapi tujuan, tapi kenapa kamu kadang mau ngambil tujuan yang baik yang sudah aku kasih? Enggak, Tuhan nggak pernah gitu. Saya ambil contoh Yunus diberi Tuhan dalam hidupnya tujuan untuk menyelamatkan Niniwe. Yunus 1 ayat 2 dan 3. Tuhan Yahweh berfirman kepada Yunus, pergilah ke Niniwe, beritakan firman. Terus Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia lari dari tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan nggak menghalanginya. Bukan, ini bukan jalannya, enggak. Tuhan tetap biarkan Yunus ke Tarsis,
Tapi Tuhan tetap akan arahkan seperti kata Bro Brian. Tuhan akan tetap arahkan, Tuhan akan tetap tegur, Tuhan akan tetap bilang tujuan kamu bukan ke Tarsis, kamu ke Niniwe gitu. Berapa kali Yunus lari, akhirnya Yunus di perut ikan gitu. Apakah itu termasuk tujuannya Tuhan juga? Kalau boleh dibilang, kalau kita lari dari tujuannya Tuhan, tapi kita nggak pernah lari dari rencananya Tuhan. Jadi kalau kita lari dari tujuan Tuhan, Tuhan siapkan lagi anaknya dari tujuan, yaitu rencana. Tuhan siapkan lagi rencana biar kita bisa ke tujuannya Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan kenapa Yunus bisa masuk ke perut ikan. Karena itu bagian dari rencana Tuhan biar Yunus sampai ke tujuan yang Tuhan siapkan. Seperti Brian sampaikan tadi, Brian ditegur, itu bagian dari rencana Tuhan biar Brian tetap balik ke tujuan yang Tuhan siapkan, anaknya dari tujuan itu. Terus dengan menyimpang atau kabur dari tujuan Tuhan, apakah tujuan Tuhan gagal? Ternyata enggak, teman-teman. Kalau kita baca Yunus 3 ayat 2-3, akhirnya Tuhan berfirman lagi, Yunus, ayo ke Niniwe. Akhirnya Yunus bilang, udah aku berangkat ke Niniwe. Yunus berkhotbah di Niniwe, sampai akhirnya di ayat 9 dan 10, di akhir khotbah Yunus bilang gini, sekiranya Yahweh Elohim bisa bermurah hati dan merubah pikirannya gitu kan, Tuhan mau hukum Niniwe. Ternyata bangsa Niniwe mendengar khotbah Yunus dan mereka bertobat. Akhirnya di ayat 10 Tuhan bilang, Tuhan bermurah hati bahkan berbalik, enggak mau merencanakan yang jahat lagi untuk Niniwe. Jadi Niniwe diselamatkan gitu. Itu tujuan hidup Yunus. Kita bisa lari dari tujuan hidup kita, tapi Tuhan akan kasih rencananya biar kita masuk ke tujuan yang Tuhan sudah sediakan. Masuk ke pertanyaan nomor 2. Setelah kita tahu, oh ternyata tujuan Tuhan gak bisa gagal. Ada pertanyaan yang kedua lagi. Memangnya kenapa kalau kita gak tahu tujuan dari Tuhan? Memang kalau kita hidup tanpa tujuan Tuhan, memang kalau kita gak tahu tujuannya Tuhan, memang kenapa? Masalah gak? Enggak kok. Ini selama ini aku hidup baik-baik aja kok. Selama ini aku hidup lancar-lancar aja kok. Iya lancar, karena Tuhan gak sejahat yang kita pikirkan atau sejahat yang senaif yang kita pikirkan. Tuhan mau balik ke tadi, Tuhan masukin kita ke rencananya biar kita dapat tujuannya Tuhan gitu. Jadi kalau boleh dibilang, kita hidup itu bukan menciptakan tujuan, tapi kita hidup untuk menemukan tujuan Tuhan. Jadi kalau dibilang kan benih tujuan itu sudah Tuhan tanam. Kita hidup di dunia ini bukan untuk menciptakan tujuan-tujuan yang baru gitu, untuk menyiapkan yang baru, tapi kita mau menemukan benih tujuan yang sudah Tuhan kasih dari awal. Itu yang saya percaya dan saya pegang gitu. Jadi Tuhan tetap baik gitu. Tapi masalahnya kalau kita hidup tanpa kita tahu tujuannya Tuhan, kalau kita hidup berjalan mengikuti arus seperti kata Bro Almes tadi, kita akan wasting time seperti kata Kristi. Kita akan hidup tapi membuang-buang waktu karena kita nggak tahu arahnya kemana, kita nggak tahu ini akhirnya kemana, kita nggak tahu kita ini ngerjain apa gitu. Itu akhirnya kalau kita hidup tapi tidak punya tujuan dan tidak tahu tujuan Tuhan. Terus yang terakhir, pertanyaan ketiga, terus gimana cara kita supaya tahu tujuan hidup kita? Ini jawabannya nggak ada lain, jawabannya nggak ada di pendeta, nggak ada di kakak pembina, di gembala, di ketua-ketua, sinode dan lain sebagainya, cuman jawabannya ke Tuhan. Sudah, nggak ada jawaban lain gitu. Kita bisa tahu tujuan hidup kita ya dari pencipta kita, siapa yang sudah ciptain kita, siapa yang sudah tulis hidup kita. Tadi di Mazmur 139 ayat 16, kalau boleh aku baca, ini ayat renungan yang luar biasa teman-teman. Aku diberkati juga dengan ayat ini, waktu ku ketemu. 139 ayat 16. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak, selagi aku dalam kandungan. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satupun yang dimulai. Itu Tuhan yang bilang gitu. Bukan Tuhan yang bilang, itu perenungannya Daud, tapi aku percaya Tuhan yang percayakan Daud untuk menulisnya gitu. Jadi kalau kita mau tahu tujuan hidup kita yang dari Tuhan yang ada benihnya, ya kita tanya ke Tuhan. Dan kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena di sini gembala-gembala magnet, di sini pengurus-pengurus binti Hiros. Kenapa kita harus bisa menjawab pertanyaan ini? Biar
ketika ada anak magnet, ketika ada anak Kiros yang bertanya, kakak tahu nggak tujuan hidupku apa gitu, kita nggak semena-mena jawab, oh tujuan hidup kamu melayani Tuhan, hidup kudus, dan enggak gitu. Tapi kita tugas kita sebagai pengurus dan gembala, kita membimbing mereka untuk datang ke Tuhan. Dek, kakak nggak bisa jawab tujuan hidup kamu, tapi kakak tahu yang bisa jawab itu Tuhan. Kita bimbing, kamu nggak tahu gimana caranya doa, di situ kita berperan. Dek, doanya seperti, dek, doa ke Tuhan tuh nggak usah ribet-ribet loh. Kamu nggak bisa pujian penyembahan, di situ kita bimbing. Ayo pujian penyembahan, ayo kita menyembah Tuhan, kita belajar sama-sama gitu. Tugasnya kita cuma sampai membimbing mereka, nggak bilang gitu, nggak bilang tujuan hidup kamu adalah ini, nggak ada satupun yang bisa bilang tujuan hidup orang lain. Bahkan aku sendiri nggak bisa tahu tujuan hidup Kamela, Brian, dan Thomas, dan yang lain-lain, Kristi dan Kalmes. Aku nggak bisa tahu tujuan hidup kalian gitu. Karena yang tahu cuma pencipta kita. Kalau berbicara tentang tujuan luas memang, tapi yang saya percaya tujuan itu sudah ada di hidup kita, sejak kita lahir sudah Tuhan kasih. Tinggal kita bisa menemukan tujuan kita atau enggak gitu. Kalau kita selama ini hidup belum menemukan tujuannya Tuhan, apakah masalah? Enggak masalah. Karena Tuhan siapkan rencana-rencananya biar kita bisa ketemu tujuan yang Tuhan siapkan gitu.